Mari kita belajar firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan judulnya adalah Rumah Bapa. Yohanes 14 mulai ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi kita nggak perlu takut. Saat ini kita tidak perlu takut. Karena apa? Yesus pergi naik ke surga menyediakan tempat. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Jadi Yesus itu naik ke surga itu cuma apa? Di sini untuk menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya. Karena di dunia itu gak ada yang pasti, gak ada kepastian di dunia ini. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus gak perlu takut. Kalau di sini cuman ngontrak, di sini cuman ngekos, di sini gak perlu seperti itu, gak perlu digelisahkan, tidak perlu ditakutkan, gak perlu dikhawatirkan. Sebab apa? Bapa di surga telah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Di mana Yesus pergi naik ke surga menyediakan tempat bagi yang percaya, dan Dia akan membawa kita kembali ke sana. Di mana Tuhan ada, kita pun akan berada. Jadi kita orang percaya kepada Yesus tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab sudah ada jaminan rumah di surga, ada kepastian. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh tidak perlu khawatir tentang kehidupan. Karena apa? Sudah pasti sekarang hidup yang sementara ini kita harus menghidupinya. Zaman tidak semakin baik, semakin susah, kehidupan semakin susah, ekonomi semakin susah. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan dan berjalan dengan kehendak Tuhan, maka akan terus dipelihara. Tidak akan pernah ditinggalkan. Tidak pernah kita mengalami namanya diizinkan Tuhan kelaparan. Sebab kalau kita taat, Tuhan selalu ada buat kita, selalu menyediakan setiap keperluan. Saya akan menceritakan waktu saya pelayanan sering banyak keluyuran. Waktu saya ke Pasuruan itu pelayanan mau pelepasan, ada orang kena santet di jalan di Sidoarjo itu. Saya malamnya udah tak tahu itu, terasa mimpi dicegat ada ular besar di jalan. Terus akhirnya saya wong sudah janji be orang, nggak mungkin membatalkan. Akhirnya apa? Besoknya hari Sabtu itu saya pergi, pas lampu merah langsung jalan, ada orang mabuk liwat, motornya gede nyantol ke setir saya, kegeret, seruet, langsung lampu hijau. Jadi saya kegeret ke tengah jalan, lampu pas hijau, saya dibawai mobil itu. Dibawai mobil, terlempar beberapa meter, 4 meteran di tengah jalan. Ini sampai lepas bau saya ini sudah gak pegangan, udah lepas ini. Lepas jadi tak tarik gak bisa, ini gak bisa. Jadi kita sama anak rohaniku bilang, bagaimana ini Sar? Let's go. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu tetap pergilah. Motor saya itu setirnya itu miring gini. Jadi kita pergi dalam keadaan motor itu miring setirnya. Jadi gini, kita terus lah mau dipanggilkan ambulan, saya enggak mau. Orang sudah di situ cuma teriak-teriak tapi gak ada yang nolongin. Lah polisinya itu malah ngambil iki spion saya. Sing jauh lari lah, spionnya orangnya enggak ditulung. Kita bangun sendiri, arek dua ini kebelekan motor ini lepas bisa gak iso. Jadi akhirnya kita tetap pergi. Dalam nama Yesus tak tawarik sendiri, cewetek gitu. Terus gini balik tarik langsung bengkak, wong habis lepas kiwir nganu sini. Sudah tinggal tulang pegangan. Setelah begitu apa yang terjadi? Ini nggak bisa digerakkan karena habis lepas balik kan sulit.
Akhirnya dalam keadaan miring seperti ini kita tetap pergi. Kita tetap pergi nerusnya ke Pasuruan. Kayak Pasuruan bukan kota. Desa jalannya sulit gitu, jalan kecil sulit banget. Tapi kita tetap jalan keadaan miring motor itu. Tapi karena saya percaya ada Tuhan yang menyertai saya, itu pantang untuk menyerah. Kalau saya menyerah berarti berhenti, berarti saya kalah dengan kuasa gelap. Jinire kuasa gelap itu mau menggagalkan pelayanan saya supaya saya tidak jadi pelayanan. Akhirnya puji Tuhan dalam keadaan seperti itu, ini sudah bengkak semua. Saya bonceng anak rohaniku juga bengkak, akhirnya nyampe ke tempat Pasuruan orang Madura. Akhirnya puji Tuhan karena orang itu kena santet, pas kita datang ke tempatnya, pas lagi melihat gitu, karena kayak ada binatang di dalamnya perut ini, kayak ada binatang. Jadi setiap jam 12 siang itu menggeliat setengah mati orangnya. Terus akhirnya kita bisa melayani lepas. Lah orang itu punya saudara, ternyata santet-santetan itu jek musim di sana, itu daerah-daerah pedalaman orang-orang Madura itu. Terus akhirnya kita datangi, kita pelayanan. Jadi orang sana dia bilang saya sudah sembuh, tak iya. Ada dukun Kristen dari Surabaya gratis. Hari ini tuh ketawa terus di sana tuh. Jadi orang-orang jadi manggil saya sampai leweleng hari itu, keadaan bengkak semua itu kakiku ini, bengkak ini wis gak bengkak, tapi tetap berjalan pelayanan jauh. Kayak rumahnya jalannya jauh rumahnya itu. Tapi ya puji Tuhan, lewat kayak gitu saya bisa menjalankan tugas dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan. Ingat, setan itu nggak pernah takut dengan pendeta, dengan siapapun nggak pernah takut. Setan cuma satu hal yang ditakuti, orang yang melakukan firman Tuhan, itu yang ditakuti setan. Karena itu saya belajar sebisa mungkin, Tuhan, saya ini tidak bisa apa-apa, siapa aku ini Tuhan. Biarlah kalau aku melayani seizin-Mu, monggo. Aku mau dipimpin Roh Kudus sehingga kita bisa pelayanan sampai selesai. Pulang dari rumah itu wis bener-bener wis bengkak, bener-bener gak iso tapi ya tetap nyampe rumah, gak iso megang setir. Tapi ya karena kuasa Tuhan kita masih bisa pelayanan sampai selesai. Balik Surabaya, karena itu kita jangan takut. Karena apa? Di rumah Bapak banyak tempat. Saat ini saya juga mengalami pergumulan yang sangat besar. Pergumulannya apa? Belum tak ceritakan. Nanti kalau sudah selesai pergumulannya, sudah dijawab Tuhan, baru saya ceritakan. Benar-benar besar pergumulan saya, tapi saya bersyukur pergumulan itu tujuannya Tuhan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Kita nggak ada masalah, kita sulit untuk mengenal Tuhan, tapi karena adanya persoalan, adanya masalah besar, aku tahu berkatnya juga besar. Kalau persoalannya besar, berkatnya juga besar. Karena kita berjalan bukan mau kita, berjalan sesuai kehendak Tuhan. Jangan gelisah hatimu, karena di rumah Bapak itu ada banyak tempat. Karena itu kita nggak perlu takut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, Tuhan Yesus pergi ke surga, di situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagiku, bagi kalian semua. Untuk sediakan tempat, Tuhan menyediakannya. Karena itu kita harus tetap, kalau Tuhan sudah menyediakan tempat bagimu, yang ditakutin apa? Saya nggak takut namanya mati itu, karena saya tahu persis kalau mati kemana. Berarti tugasnya selesai, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Lah kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, jalankan saja sesuai kehendak Tuhan. Ingat, Yesus naik ke surga menyediakan tempat, sehingga kita nggak perlu khawatir rumah di dunia. Yang penting di surga kita ada tempat. Makanya hidupnya dijaga, hati-hati supaya kita hidup benar sesuai kemauan Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita.